Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayuhal ikhwah, kaum muslimin dan muslimat yang Allah muliakan. Pada kesempatan yang mulia ini kita akan membahas surat Ali Imran ayat yang ke-86. Dan kita berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita semua dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmat-Nya dan keberkahannya kepada kita semua. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Dalam surat Ali Imran ayat yang ke-86 Allah taala berfirman, "Kaifa yahdillahu qauman kafaru ba'da imanihim wa syahidu anna ar-rasula haqqu wa ja'ahumul bayyinat wallahu la yahdil qaumadh dhalimin." Yang artinya bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberi atau bagaimana Allah taala akan memberikan petunjuk kepada suatu kaum yang kafir setelah mereka beriman serta mengakui bahwa Rasul Muhammad adalah benar-benar Rasul, dan setelah bukti-bukti yang benar sampai kepada mereka. Wallahu la yahdil qaumal kafirin, dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada kaum yang wallahu la yahdil qaumadz zalimin, dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada kaum yang zalim. Ahibati fillah, ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Di dalam ayat yang mulia ini ada 3 hukum yang insyaallah taala akan kita baca dan bahas di pertemuan ini. Dalam ayat yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala menghabarkan bahwa bagaimana Allah akan memberi petunjuk kepada suatu kaum yang kafir setelah mereka beriman. Ya. Ini merupakan istib'ad minallah. Ya, istib'ad minallah. Ya, istib'ad minallah ini artinya pernyataan yang menunjukkan jauh. Ya, jauh bagi mereka orang-orang yang kafir setelah beriman mendapatkan hidayah. Ya, yang mereka mengenal al-haq, akan tetapi mereka tidak mengikuti al-haq. Maka mereka diberikan sanksi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dijauhkan dari kebenaran, diharamkan dari mengikuti kebenaran. Karena apa? Karena ukubah ini siksaan Allah kepada mereka tentunya. Ini mirip seperti firman Allah Ta'ala surat Al-An'am ayat 110. Allah Ta'ala berfirman, وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ. Yang artinya, ya, kami palingkan hati dan penglihatan mereka sebagaimana atau seakan-akan mereka tidak beriman seperti pertama kali. Wa nadharuhum fi tughyanihim ya'mahun. Dan kami biarkan mereka bingung dalam kesesatan. Dan ini juga seperti firman Allah Ta'ala atau semakna dengan firman Allah Ta'ala dalam surat Shaf ayat yang kelima. Falamma zagu azaghallahu qulubahum wallahu la yahdil qaumal fasikin. Ketika mereka tersesat, maka sekalian Allah palingkan, Allah sesatkan hati mereka, dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Nah, di sini Allah berfirman, "Kaifa yahdillahu qauman kafaru ba'da imanihim." Bagaimana Allah akan memberikan petunjuk kepada suatu kaum yang kafir setelah keimanan mereka? Yakni artinya mereka mengetahui kebenaran, mereka membenarkan bahwa ia datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala, dan mereka kafir setelahnya, ya.
Karena apa? Karena hasad kepada Nabi Muhammad SAW. Karena apa? Karena kibr. Karena yakni mereka sombong. Orang-orang Yahudi mengetahui bahwa Nabi Muhammad SAW itu berada di atas kebenaran. Orang-orang Yahudi mengetahui bahwasanya ia merupakan Rasulullah. Akan tetapi karena hasad mereka, mereka tidak mau beriman, mereka tidak mau mengikuti Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi Muhammad itu dari kaum Arab, sedangkan mereka menginginkan kenabian itu dari Bani Israel. Dan Allah Subhanahu wa taala jelaskan tentang mereka di surat Al-Baqarah ayat yang ke-89 sampai 90. Allah Taala berfirman, "Walamma ja'ahum kitabun min 'indillahi musaddiqun lima ma'ahum wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bihi fala'natullahi 'alal kafirin." Ketika datang kepada mereka kitab dari sisi Allah yang membenarkan apa yang ada pada mereka, wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru. Sedangkan sebelumnya mereka itu memohon kemenangan atas orang-orang kafir. Falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bihi. Ketika datang kepada mereka apa yang mereka ketahui, mereka mengingkarinya. Wallahu fala'natullahi 'alal kafirin. Laknat Allah atas orang-orang kafir. Kemudian di ayat yang ke-90-nya Allah berfirman, "Bi'sa mashtaraw bihi anfusahum ay yakfuru bima anzalallah." Jadi sangat buruk sekali. Jadi mereka menjual diri mereka itu dengan apa? Dengan cara mengkafirkan. Atau mereka kafir dengan apa yang Allah turunkan kepada mereka. Kafirnya dengan sebab apa? Kata Allah, bagian ayyunazzilallahu min fadlihi ala man yasha'u min ibadihi. Karena dengki, kata Allah. Mereka dengki, Allah menurunkan karunia-Nya kepada siapa yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya. Faba'u bi ghadabin ala ghadab. Maka mereka menanggung kemurkaan demi kemurkaan. Walil kafirin azabun muhin. Ya, dan untuk orang-orang kafir mereka mendapatkan azab yang menghinakan. Nah, ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hakikatnya mereka itu tahu bahwa Nabi Muhammad hak, bahwa Al-Qur'an hak, tetapi mereka tidak mengikuti kebenaran. Jadi mereka berkafir setelah keimanan, ya. Nah, ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada 3 hukum yang insyaallah taala akan kita baca dalam kesempatan yang mulia ini. Yang pertama yang bisa kita ambil dari ayat yang mulia ini, al-hukmul awal, hukum yang pertama, yu'khadhu min hadhihi al-ayah 'uqubatu man irtadda 'anil Islam annahu qad la yarji'u ilaihi. Jadi uqubah, sanksi, ya, azab orang yang murtad dari Islam, bahwasanya dia bisa jadi tidak kembali kepada Islam. Orang yang keluar dari Islam, murtad dari Islam, ya, diberikan sanksi hukuman oleh Allah Subhanahu wa taala, dia tidak kembali kepada Islam. Ya. Qad la yarji'u ilal Islam. Artinya bisa jadi terkadang tidak balik ke Islam. Makanya bisa dilihat orang yang mencela Islam, orang yang keluar dari Islam dan mencela Islam, dia mencari kebahagiaan dunia dengan cara mencela Islam dan keluar dari Islam, ya. Kemudian jadi kafir, ya. Hidupnya tidak akan bahagia. Dan ketika dia kafir, orang-orang kafir pun tidak menghormatinya. Ketika orang-orang kafir tidak menghormatinya dan dia menjadi sengsaranya di dunia, ya, mungkin sampai mulung, dia tidak mau kembali ke Islam. Ini siksaan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Kadang orang itu jadi sengsara, tapi subhanallah Allah kasih iqab, tidak kembali kepada Islam. Qad la yarji'u ilal Islam. Kadang tidak kembali kepada Islam. Memang ada orang yang murtad kembali ke Islam, ada. Tetapi ini ancaman dari Allah. Orang yang keluar dari Islam, ya, qad la yarji'u ilal Islam. Kadang Allah kasih siksaan dengan tidak kembali kepada Islam. Ini merupakan kehinaan yang sangat besar. Wal iyadzu billah. Lianna man taraka al-haqqa ba'da ma'rifatihi fa innahu yuhramu min ar-ruju' ilaih. Karena orang yang meninggalkan
kebenaran. Setelah mengetahui kebenaran, maka diharamkan kembali kepada kebenaran itu sebagai sanksi kepadanya, ya, sebagai sanksi kepadanya. Di sini bisa kita lihat, ya, Allah menghabarkan kaifa yahdillahu qauman kafaru ba'da imanihim. Bagaimana Allah akan memberikan petunjuk kepada kaum yang kafir setelah keimanan mereka, ya. Nah, kita lihat dari faedah atau hukum yang pertama ini ada cabang hukum yang harus kita ketahui, ya. Jadi orang yang murtad, ya, diberikan sanksi dalam Islam apa? Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Ibnu Abbas nomor ke-3017, man baddala dinahu faqtuluh. Barang siapa yang keluar dari Islam maka bunuhlah dia. Artinya orang yang murtad itu, ya, hukumannya adalah dibunuh dalam Islam. Ya. Ini dalilnya surat hadis Bukhari. Kemudian hadis Bukhari Muslim dari Ibnu Mas'ud, Rasulullah SAW bersabda, la yahillu damum muslimin illa bi ihda thalath, an-nafsu bin nafsi wa thayyibu zani wa tariku li dinihi al-mufariqu lil jamaah. Tidak halal darah seseorang kecuali dengan salah satu dari tiga hal. Tidak halal darah orang muslim kecuali dengan salah satu dari tiga hal. Yang pertama, an-nafsu bin nafsi, karena membunuh jiwa. Yang kedua, as-thayyibu zani. As-thayyibu zani artinya orang yang sudah pernah nikah berzina. Yang ketiga, wa tariku li dinihi al-mufariqu lil jamaah. Orang yang murtad dari agamanya, orang yang berpisah dari jamaah. Ya. Fal murtadu yajibu qatluhu in lam yatub. Jadi orang yang murtad itu wajib dibunuh kalau tidak tobat. Karena apa? Karena dia telah mengetahui al-haq, kemudian dia bermain-main dengan kebenaran, ya. La yasluhu lil baqa. Tidak pantas dia hidup karena main-main dengan agama. Karena apa? Li'annahu qad yakunu qudwatan li ghairihi. Bisa jadi nanti dia diikuti oleh yang lain. Ya. Tetapi, ya, yang tentunya yang membunuhnya bukan sembarang orang. Ya, yang menerapkan hukumnya bukan semua orang. Orang awam atau rakyat, tidak, dikembalikan kepada pemerintah. Ya, dikembalikan kepada hukumah. Yang kedua, orang tersebut dimintai taubat dulu. Ya. La yuqtal illa ba'da istitabatihi. Ya, tidak boleh dibunuh kecuali setelah dimintai taubatnya. Taubatnya gimana? Ditunggu 3 hari kata ulama. Bi an yumhal salasata ayyam. Ini hukumnya. Diberi waktu 3 hari. Setelah 3 hari dia berpikir, ya, dan seterusnya tetap kafir, berarti memang dia betul-betul kafir, maka dibunuh. Baik. Kemudian, ya, setelah ditawarkan tobat, kalau tobat dia diterima tobatnya, kalau misalkan dia tidak menerima tobat setelah 3 hari dibunuh. Wa in lam yatub ba'da nafadhil muddati tsalatsa. Gimana kalau misalkan tidak tobat setelah 3 hari tersebut? Tadi jawabannya ditegakkan hukum had. Ya, kutila haddan. Haddar riddah. Jadi hukum had riddah adalah dibunuh. Kemudian setelah meninggal, setelah mati, fa innahu la yughassalu wa la yukaffanu wa la yusalla alaih. Ya, hukumnya tidak dimandikan, tidak dikafankan, dan tidak disolatkan. Ya, satu, tidak dimandikan, tidak dikafani, dan tidak disolati. Kemudian wala yudfanu fi maqabiril muslimin. Tidak dikuburkan di pekuburan kaum muslimin. Berikutnya wa aydan takunu amwaluhu li baitil mal. Harta, kalau dia punya harta, diambil oleh baitul mal, diserahkan ke baitul mal. La yarithuhu ahad. Tidak boleh ada yang mewarisinya. La yarithuhu aqaribuhu al-muslimun wala aqaribuhu al-kufar. Jadi kerabatnya yang Islam tidak mewarisinya. Begitu juga kalau ada kerabat dari kalangan kafir, tidak mewarisinya. Jadi hartanya jadi fai. Istilahnya fai.
diserahkan kepada kaum muslimin. Ya. Begitu juga hukumnya, ya. La yajuz li aqaribihi muslimin aw lil muslimin an yastaghfiru lahu wa an yatasaddaqu anhu. Tidak boleh bagi kerabatnya yang Islam atau bagi kaum muslimin secara umum memintakan ampun kepada Allah untuknya atau mensedekahkan untuk dirinya. Ya. Sebagaimana yang dilakukan untuk orang Islam. Ini hukum yang pertama. Ya, ini hukum yang pertama. Jadi ketika orang itu tidak mau bertobat dari kekafirannya, dari kemurtadannya, setelah 3 hari, maka dihukum had. Had riddah, yakni yuktal. Habis itu tidak dimandikan, tidak dikafani, tidak disolatkan, tidak dikuburkan di kuburan kaum muslimin, hartanya tidak menjadi warisan bagi yang lainnya, bagi keluarganya, diberikan kepada kaum muslimin di Baitul Mal kaum muslimin, kemudian tidak didoakan, tidak boleh, ya, didoakan dengan istighfar, dan tidak juga boleh orang bersedekah niat untuk dia. Ini hukum orang yang murtad dari Islam. Ya. Dan taubatnya orang murtad itu diterima, kecuali ada beberapa dari yang murtad yang tidak diterima taubatnya. Disebutkan di sini di halaman ke-62, ya, dari apa yang disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala. Beliau berkata, tuqbalu taubatul murtad illa anwa'an minal murtaddin la tuqbalu taubatuhum. Jadi ada beberapa jenis orang yang murtad yang taubatnya tidak diterima. Minhum, di antara mereka as-sahir. Di antara mereka as-sahir. As-sahir itu artinya tukang sihir. Artinya taubatnya tidak diterima. Wa in taba bi lisanihi fa innahu la yatubu bi qalbihi. Karena dia kalau taubat dengan lisannya, ya, hatinya tidak taubat. Karena sudah dianggap zindik. Tukang sihir ini li'annahu zindik. Fa yajibu qatluhu bi kulli hal. Di antara mereka yang taubatnya tidak diterima adalah man sabballaha aw sabbar rasul. Orang yang mencela, mencaci maki Allah, mencela dan mencaci maki Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu yuqtalu wa yustatabu li'anna riddatahu mughalladah. Orang yang semacam ini dibunuh dan tidak dimintai taubatnya, tidak ditunggu 3 hari. Ya. Kenapa? Disebutkan oleh Syekh riddatuhu mughalladah. Riddahnya riddah mughalladah, riddah besar. Ya. Li'annahu asbaha zindiqan. Ya. Nah, tapi kalau misalkan, kalau ada pertanyaan, dia betul-betul tobat gimana? Kalau misalkan dia betul-betul tobat dalam hatinya, ya, di dunia, hukum di dunianya tetap dihukumi seperti ini. Adapun di akhirat, kalau dia shadiq, kalau dia benar tobatnya, dan Allah tahu tentang kebenaran tobatnya, maka Allah tentunya akan mengampuninya. Ya. Amma nahnu fanutabbiqu alaihi al-hadda fid dunya. Adapun kita menerapkan hukum had atas 2 orang ini di dunia ini. Ya, tentang sahir dan orang yang mencela Allah Subhanahu wa taala. Ini hukum yang pertama dari ayat yang mulia ini. Hukum yang kedua, yu'khadhu minal ayat anna al-murtadda 'anil Islam yakunu fil akhirati asyadda 'uqubatan min al-kafir al-asli. Orang yang murtad dari Islam, keluar dari Islam, di akhirat kelak lebih berat hukumannya dari kafir asli. Ya. Jadi orang yang murtad itu di akhirat kelak hukumannya lebih berat dari kafir asli. Apa alasannya? Karena dia meninggalkan kebenaran setelah tahu. Ya, istahana bil haqqi ba'da ma tabayyana lahu. Mengecilkan kebenaran, menyepelekan kebenaran setelah tahu, ya. Makanya dosa dan siksaannya lebih berat daripada kafir asli. Hukum yang ketiga, ya, dan ini merupakan hukum yang terakhir, adalah orang-orang zalim, anna minadh zalamati man yahrumul hidayah. Ada di antara orang yang zalim yang Allah haramkan hidayah. Allah berfirman, wallahu la yahdil qaumadz zalimin. Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang zalim. Apa maknanya? La yuwaffiquhum liqabulil haqqi uqubatan lahum. Jadi Allah tidak memberikan
taufik kepada mereka untuk menerima kebenaran. Artinya Allah tidak memberikan hidayah taufik. Karena kita tahu hidayah ada dua, hidayah irsyad wal bayan, hidayah dalalah wal irsyad. Yang kedua hidayah taufik. Ya. Hidayah bayan ini Allah Subhanahu wa taala telah jelaskan kepada siapapun. Dan semua orang mendapatkan hidayah bayan, hidayah dalalah, hidayah irsyad. Tapi tidak semua orang mendapatkan hidayah taufik. Allah berfirman di surat Al-Qasas ayat 56, "Innaka la tahdi man ahbabta, walakin Allah yahdi man yasha." Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak bisa memberikan petunjuk kepada orang yang engkau cintai, dan Allah memberikan petunjuk atau hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Nah, ada sebagian orang yang zalim ya, yang tidak diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud di ayat ini adalah hidayah taufik. Dan terakhir, kezaliman itu ada 3 jenis ya. Yang pertama zulm syirik, kezaliman kesyirikan, kezaliman seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala, dan zalim ini tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kezaliman seseorang kepada dirinya, yakni dengan melakukan perbuatan maksiat dibawa kesyirikan. Ya. Dan ini tahta masyiatillah. Kalau Allah Subhanahu wa taala kehendaki Allah ampuni, kalau Allah kehendaki Allah azab. Kemudian yang ketiga, zulmul abdi linnas. Kezaliman seseorang kepada manusia, kepada sesama. Ya, ini 3 jenis kezaliman yang di akhir pembahasan ini disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala. Nah, inilah yang bisa kita bahas dari 3 hukum dari firman Allah Subhanahu wa taala, yang Allah taala berfirman, "Kaifa yahdillahu qauman kafaru ba'da imanihim wa syahidu anna ar-rasul haqqun wa ja'ahumul bayyinat wallahu la yahdil qaumadh dhalimin." Surat Al-Imran ayat 86. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Nah. Baik, alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz. Jazakallahu khair, barakallahu fiik. Demikian ikhwatal Islam, azakumullah, para pemerhati roja dimanapun Anda berada, penjelasan singkat yang telah disampaikan oleh Ustaz Abu Ya'la Qurnaidi Al-Hafizahullah di pembahasan ayat-ayat ahkam di tafsir surat Ali Imran ayat yang ke-86, yaitu hukuman bagi yang kafir setelah beriman. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif bagi Anda yang ingin bertanya. Anda bisa mengirimkan pertanyaannya melalui layanan pesan WhatsApp. Ya, Ustaz, yang pertama kami ajukan terlebih dahulu di layanan pesan WhatsApp, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ustaz, tadi disampaikan mengenai hadis riwayat Bukhari yang menjelaskan bahwa hukuman bagi mereka yang murtad adalah dibunuh. Yang jadi pertanyaan, bagaimana kaitannya atau korelasinya dengan ayat la ikraha fiddin? Iya, barakallahu fiik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa ba'd. Baik. Ayat la ikraha fiddin sangat jelas sekali. Artinya tidak ada paksaan dalam agama. Ya. Artinya kaum muslimin tidak boleh memaksa orang-orang di luar Islam itu untuk masuk agama kepada agama Islam. Tidak boleh dipaksa. Misalkan datang ke orang Nasoro, ente kalau nggak masuk agama Islam, saya bunuh. Harus masuk Islam. Nggak ada itu. Ya, tidak ada. Oleh karena itu, di dalam peperangan juga, ya, itu ketika orang-orang kufar, ya, membayar jizyah, mereka tidak dipaksa untuk masuk Islam. Dan mereka tetap boleh dalam keadaan kekafirannya dengan membayar jizyah. Ya. Adapun ini beda. Adapun orang yang keluar dalam agama Islam, ya, terkena hukum-hukum. Ya, orang yang masuk ke Islam, dia wajib mengamalkan amalan-amalan yang ada dalam Islam. Dari rukun rukun Islam, ya, seperti sholat, dia wajib sholat, wajib puasa, wajib zakat. Ya, kalau haji mampu, dia wajib haji. Tidak boleh dia mengatakan bebas, tidak ada paksaan dalam sholat, tidak ada paksaan dalam zakat atau haji. Tidak, dia sudah terikat. Begitu juga orang yang Muslim, dah Islam,
kemudian keluar dari Islam, ada aturannya. Ada aturannya. Dan ini dalam rangka apa? Menjaga agama, menjaga din. Kalau misalkan tidak ada aturan hukum, maka orang akan masuk keluar Islam seenaknya saja. Islam menjadi bahan permainan. Allah nggak menginginkan seperti itu. Allah turunkan hukumannya. Orang yang kufar, orang yang murtad dari Islam, maka dihukum bunuh. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang sudah kita baca tadi. Man baddala dinahu faqtuluh. Orang yang murtad itu hukumannya dibunuh. Kemudian Rasulullah SAW juga bersabda, la yahillu damu mri'in muslim illa bi ihda thalath. Ya, tidak halal darah seorang muslim kecuali dengan salah satu dari 3 hal. Yang pertama dengan apa? Yang pertama an-nafsu bin nafsi. Kalau ada orang muslim bunuh yang muslim yang lain, dalam Islam hukumannya apa? Qisas. Dia nggak boleh mengatakan bebas saya bunuh orang. Nggak boleh kau bunuh saya. Tidak ada hukum qisas dan hukumnya bunuh. Ya, tidak boleh mengatakan bebas. Ya. Kemudian yang kedua, sayyibuz zani. Sayyibuz zani, dia orang yang sudah pernah nikah berzina. Hukumannya apa? Rajam. Rajam dilempar dengan batu sampai mati. Tidak boleh orang mengatakan saya bebas berzina. Tidak bisa. Ya. Tidak ada paksaan misalkan begitu. Tidak, ada hukuman. Ada aturan. Sebagaimana kita ketika dimanapun ada aturan. Dimanapun kita ada aturan. Pasti ada aturan. Kita sekolah ada aturan. Kita bekerja di sebuah instansi ada aturan yang harus ditaati. Kita bernegara juga ada aturan. Kita beragama juga ada aturan. Tidak seenak sendiri. Kemudian yang ketiga, kata Rasulullah SAW, ya, at-tariku lidinihi al-mufariqu lil jamaah. Orang yang murtad dari agama. Ya. Betul la ikraha fi din, tapi tidak bertentangan antara ayat ini dengan hadis ini. Wallahu a'lam bishawab. Iya, baik, terima kasih banyak atas jawaban dan penjelasannya. Jazakallahu khair. Mudah-mudahan jadi pencerahan bagi kita semua yang bermanfaat. Baik, yang kedua kami ajukan ada pertanyaan. Naam, di antaranya dari Ummu Aisyah yang berada di Jakarta dan penanya yang lainnya yang kami gabungkan. Ya Ustadz, bagaimana kita hubungan dengan saudara yang memiliki ikatan rahim, ya, tapi mereka non muslim atau kafir, Ustadz? Iya. Apakah jika kita berkunjung ke rumahnya dikatakan silaturahmi? Karena tadi dikatakan juga tidak mendapatkan waris dan juga dipisahkan kuburannya. Apakah otomatis terputus tali silaturahim? Iya, ya. Baik, barakallahu fiik. Ketika seseorang masuk Islam, gitu ya, masuk Islam, kemudian beda agama, bapaknya masih Nasrani misalkan, atau bukan Nasrani saja misalkan, kafir lah ya, masih belum dapat hidayah. Di dalam Islam, seorang anak masih boleh, yakni bakti dengan cara apa? Ya, dengan cara berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ya. Tapi tidak boleh taat dalam apa? Dalam kekufuran. Mentaati kekufurannya. Ya. Kalau misalkan kedua orang tua itu memaksa untuk berbuat syirik, kata Allah, itu jangan taati keduanya. Ya. Tetapi berbuat baik kepada kedua orang tua itu masih diperbolehkan, bahkan diperintah sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di dalam kehidupan dunia berbuat baik. Ya. Tapi ada hukum khusus seperti masalah warisan, mewarisi dan seterusnya, tidak ada. Ya, tidak boleh orang muslim mewarisi orang kafir mewarisi orang muslim. Nah, tadi ketika kita bicara adalah tentang masalah orang yang murtad kemudian dihukumi kafir, ya tentunya, dan dia setelah dimintai 3 hari tidak kembali ke dalam Islam, dihukum bunuh. Ketika misalkan ditegakkan hukum syariat ini, maka dia punya harta misalkan, maka hartanya tidak diberikan kepada ahli warisnya,
tapi dikembalikan kepada baitul mal, baitul mal lil muslimin, baitul mal kaum muslimin. Nah, itu dia. Wallahu a'lam. Ya baik, terima kasih banyak. Syukran jazakallahu atas jawaban Ustaz. Demikian, dan mungkin satu pertanyaan kami Iya, berikan kesempatan di layanan telepon, silakan. 3 kali pertanyaan. 3 kali pertanyaannya. Iya, Ya, cukup. nah, silakan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Dengan warahmatullahi Bapak wabarakatuh. siapa di mana ini? Bapak dari hamba Allah di Riau. Ya, silakan Bapak pertanyaannya. Iya. Gini Pak Ustadz, bagaimana hukum orang yang berhubungan suami istri yang halal tapi nggak mandi junub, dan sebaliknya orang yang berhubungan suami istri yang nggak halal tapi mandi junub? Gimana? Bagaimana Pak Ustadz? Ulangi, Pak. Orang yang tidak suami istri, Seorang yang suami istri berhubungan badan, setelah itu tidak mandi junub, bagaimana hukumnya? Terus orang yang hubungan suami istri tapi tidak halal, tapi mandi junub gitu. Yang kedua, orang yang berhubungan suami istri tapi yang tidak halal, Artinya tapi berzina. mandi junub, apakah masih ada hukumannya gitu? Dia berzina seperti hubungan suami istri tapi dia mandi junub katanya Ustaz. terus yang suami istri nggak mandi junub. Nggak mandi junub katanya gitu. Oh, maksudnya gimana? Pertanyaannya gimana, Bapak? Maksud dari pertanyaannya gimana? Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin perbandingannya seperti itu Ustaz. Jadi ada hubungan, ada suami istri yang setelah berhubungan tapi dia tidak mandi junub. Bagaimana hukumnya? Tapi ada juga yang mereka berzina tapi mandi junub. Mereka tahu itu berzina, tapi mereka setelah melakukan zina nggak mandi junub. Oh gitu. Iya. Iya. Oh gitu ya. Hubungan suami istri kemudian tidak mandi junub gitu. Oh iya, ini keliru. Ya, mungkin dia nggak tahu hukumnya. Dikasih tahu itu salah, keliru. Ya, hubungan suami istri itu mewajibkan si suami dan istri mandi junub. Ya, Rasulullah SAW berkata apa? Idza jalasa baina syu'abiha al-arba' thumma jahadaha faqad wajaba al-ghuslu. Ya, kalau misalkan laki-laki itu sudah duduk di 4 anggota tubuh perempuan, kemudian dia sungguh-sungguh, ya, maka sudah wajib mandi, kata Rasulullah SAW. Jadi ketika junub itu wajib mandi. Nah, ketika laki-laki dan perempuan yang suami istri ini sudah junub kemudian belum mandi, sholatnya nggak diterima hukumnya, nggak sah. Apa kata Rasulullah SAW? La yaqbalullahu sholata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawadda'a. Allah tidak menerima sholat salah satu di antara kalian kalau berhadas sampai wudhu. Ini hadas nih, hadas kecil. Itu nggak diterima, apalagi junub, hadas besar. Ya, tidak diterima. Makanya, ya kalau Bapak tahu ada orang seperti itu, kasih tahu. Kasih tahu hukumnya yang benar begini, ya. Dan apakah masih ada orang yang belum paham? Masih banyak. Ana pernah dikasih tahu sama salah satu murid, ya. Dia pernah umroh bersama orang yang Masya Allah, kata dia, orang ini kerjaannya Masya Allah gitu kan. Kemudian dia juga punya kedudukan yang Masya Allah, tapi dia belum paham kalau kentut itu bisa membatalkan wudhu. Nah, subhanallah ya, masih ada yang begini. Dia bilang, masa sih kentut bisa batal wudhu? Gitu. Ini kan berarti orang ini kentut, ya, tapi nggak wudhu. Ya, ini kan parah. Ya, padahal ini kan hal yang harus dipahami oleh setiap kita kaum muslimin tentang sholat, masalah yang urgent. Ya, jadi orang ini melakukan sholat dalam keadaan junub, sholatnya nggak diterima. Dan jelas sekali Rasulullah SAW berkata, la yaqbalullahu sholata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawadda. Berikutnya masalah orang yang berzina bukan suami istri, kemudian berhubungan seperti layaknya suami istri, kemudian mandi
junub, ini ngaco juga. Yang dilakukan sama orang ini. Pertama, ngaconya apa? Dia berdosa. Berzina itu apa? Berdosa. Berdosa. Dan hubungan suami istri, kalau misalkan sudah pernah menikah, rajam. Kalau belum, cambuk. Berat dosanya. Baik itu janda ataupun duda. Iya, baik itu janda ataupun duda. Ya, jadi berat hukumannya zina ini. Berikutnya kalau mandi junub, iya mandi. Karena apa? Karena ketika keluar air mani, ya keluar air mani, itu berarti sudah junub. Dan mandi dia. Orang mimpi nih, mimpi di siang hari atau di malam hari, mimpi basah. Junub tidak? Cobanya junub. Walaupun tidak berhubungan dengan siapapun, cuma mimpi. Dia wajib mandi. Adapun orang yang keluar air mani dan melakukan dosa besar tadi zina, selain dia berdosa, dia wajib mandi. Ya, seperti itu. Bisa dipahami Bapak ya? Mudah-mudahan bisa dipahami. Wallahu a'lam bishawab. Jadi ini saja 3 pertanyaan setiap kajian, insya Allah 3 pertanyaan. Cukup. Ya, karena keterbatasan ilmu juga. Jadi tidak semua pertanyaan juga Anda jawab. Ya. Mungkin ini saja barangkali yang bisa kita bahas, ya. Mudah-mudahan manfaat. Jadi tentang apa tadi? Tentang hukum orang yang murtad setelah keimanan. Jadi hukumnya banyak tuh. Ini bisa diperhatikan. Dan kita minta pada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa mengamalkan perintah-perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya. Dan kita minta pada Allah, berdoa agar iman Islam kita dijaga sampai akhir hayat kita. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Kita minta sama Allah agar diberi husnul khatimah. Meninggal di atas kalimat la ilaha illallah. Meninggal di atas Islam, di atas sunnah Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Dan terima kasih kepada Al-Akh Basit, ya hafizahullah, yang telah menemani kita. Dan Masya Allah dulu awal waktu belajar tajwid, ya awal-awal sama Akh Basit di malam hari, malam Kamis, Kamis malam. Iya. Kalau saya lupa. Nah, mudah-mudahan manfaat. Ini saja barangkali yang bisa kita bahas. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.